Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita masuk ke dalam materi struktur surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama-tama yang akan kita bahas adalah struktur surat pribadi. Kita lihat ya bersama-sama. Struktur surat pribadi. Yang pertama itu adalah tanggal surat. Biasanya, tanggal tuh surat ini menunjukkan kapan surat itu dibuat. Lalu, selanjutnya itu adalah alamat surat. Alamat surat di sini adalah alamat surat si penerimanya. Lalu yang ketiga itu adalah salam pembuka. Jadi biasanya di dalam surat itu ada salam pembuka seperti salam rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini biasanya itu isinya itu adalah menanyakan kabar dan harapan si pengirim kepada pembaca itu bahwa si pembaca itu dalam keadaan baik-baik saja, bisa seperti itu. Lalu, yang kelima itu adalah isi surat. Nah, isi surat ini sudah pasti isinya itu adalah yang menyangkut atau hal yang ingin disampaikan dari dari pengirim kepada pembaca. Lalu yang keenam ini adalah penutup. Penutup itu biasanya itu ditandai oleh kalimat sudah dulu ya surat dariku, kutunggu balasanmu. Biasanya isinya seperti itu untuk penutup. Lalu selanjutnya itu adalah salam penutup. Nah, salam penutup ini sama seperti salam pembuka. Berarti salam penutupnya itu adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bisa juga sampai jumpa lagi, bisa seperti itu. Lalu yang kedelapan itu adalah nama pengirim dan juga yang terakhir itu adalah tanda tangan. Inilah 9 struktur di dalam surat pribadi. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat dari contoh berikut. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ini tempat tanggal surat. Nih, jelas ya, tempatnya Gorontalo 11 Mei 2020. Lalu alamat surat. Nah, ini dia alamat surat nih, Jalan Raya Menteng, Jakarta Pusat. Lalu salam pembuka. Nah, ini salam pembukanya ya. Pengirim ini menggunakan Assalamualaikum. Lalu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini adalah menanyakan kabar dan harapan si pengirim kepada si pembaca bahwa pembaca ini harus dalam keadaan baik-baik saja. Lalu selanjutnya itu adalah isi surat. Nah, ini adalah paragraf kedua dan ketiga ini adalah isi dari surat pribadi tersebut. Isinya itu tentang apa? Tentang kerinduan Kinanti kepada Mia dan juga Kinanti ini mengabarkan bahwa ia akan mengikuti lomba monolog. Nah, ini adalah isi surat pribadi ini. Oh ya, dan juga ternyata Kinanti ini akan berkunjung ke Jakarta dan mengagendakan untuk bertemu dengan Mia. Oke. Lalu selanjutnya itu adalah penutup. Ini penutup ya. Sudah dulu ya Mia, aku tunggu balasan surat darimu. Jaga diri baik-baik sampai bertemu di Jakarta. Ini adalah penutup. Lalu selanjutnya itu adalah salam penutup. Nah, ini adalah salam penutupnya ya. Lalu nama pengirim dan tanda tangan. Nah, inilah struktur dari surat pribadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam struktur surat dinas. Yang pertama itu adalah kepala surat atau kop surat. Kepala surat atau kop surat ini biasanya itu adalah isinya itu adalah nama lembaga yang mengeluarkannya. Misalnya OSIS SMP Negeri 1 Jakarta, misalkan seperti itu. Berarti itu masuknya ke dalam kepala surat atau kop surat. Lalu ada nomor surat. Nah, nomor surat itu nanti akan kita bahas di belakang ya di slide berikutnya. Lalu yang ketiga itu adalah tanggal surat. Tanggal surat ini juga sama, tanggal pembuatan surat tersebut. Lalu ada lampiran. Nah, lampiran ini akan ada jika ada berkas yang dilampirkan. Misalnya dalam surat permohonan izin mengikuti persami. Dan biasanya di situ ada lampirannya. Lampirannya itu apa saja? Kegiatan acaranya, lalu panitia-panitia atau penanggung jawabnya. Nah, itulah yang disebut sebagai lampiran. Lalu ada perihal atau hal. Perihal atau hal ini biasanya itu isinya itu adalah tujuan. Perihal,
undangan rapat orang tua, bisa seperti itu. Lalu ada alamat surat. Nah, alamat surat ini berarti alamat surat si penerima. Selanjutnya, salam pembuka. Nah, ini juga sama seperti surat pribadi. Lalu ada paragraf pembuka, lalu isi surat, lalu ada paragraf penutup, salam penutup, nama dan tanda tangan pengirim. Kita akan bahas di contohnya ya, masing-masing strukturnya. Nah, mari kita lihat. Di sini ada kepala surat. Nah, kepala suratnya ini apa? Panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur Jakarta Pusat. Ini adalah kepala suratnya ya. Oke. Di sini ada nomor dan di sini ada tanggal surat. Nah, ini ada tanggal surat ya. 9 Mei 2015. Lalu ada nomor surat, lalu ada lampiran, lalu ada perihal. Dan juga selanjutnya itu adalah ada alamat. Ini alamat ya di Jakarta. Lalu salam pembukanya dengan hormat. Lalu ada paragraf pembuka. Ini adalah paragraf pembuka. Biasanya paragraf pembuka ini berkaitan dengan pendahuluan sebelum masuk ke dalam isi suratnya terkait dengan apa. Nah, di sini itu disampaikan dulu pendahuluannya bahwa Klub Sains Biologi OSIS SMP Mutiara 1 ini akan mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu di Pantai Marunda tanggal 4 sampai 5 Juni 2015. Nah, selanjutnya ada inti surat atau isi surat. Nah, inti surat atau isi surat ini biasanya itu adalah isinya terkait dengan isi suratnya tersebut. Nah, ini kan isinya itu tentang permohonan izin. Nah, ini izin apa ya? Ternyata ini adalah permohonan izin untuk peminjaman tenda besar kepada si OSIS SMP Budi Luhur ini karena akan mengadakan persami. Itu adalah isi dari surat. Lalu selanjutnya itu adalah paragraf penutup. Nah, paragraf penutup ini biasanya itu adalah isinya itu adalah ucapan terima kasih dan juga harapan bahwa permohonan ini akan dikabulkan. Barulah setelah itu ada salam penutup dan tanda tangan. Salam penutup dan nama pengirim beserta tanda tangan. Nah, sepertinya ini apa tuh namanya? Ini terpotong ya. Kalian bisa cek di buku saja lebih lengkap. Oke. Nah, di sini ada aturan-aturan yang harus kalian perhatikan dalam penulisan kepala surat, lalu hal, dan lain sebagainya. Kita lihat untuk kepala surat. Kepala surat ini harus menghindari penggunaan singkatan. Biasanya di dalam penulisan kepala surat itu kan nama lembaganya ya. Biasanya itu akan ada alamatnya. Kalian jangan menyingkat kata jalan menjadi JL atau JLN. Jadi harus benar jelas. Jalan, Jalan Raya Bogor misalkan seperti itu. Lalu ada nomor surat. Nah, nomor surat ini juga ada aturannya. Yang pertama, huruf awal kata nomor harus ditulis dengan huruf kapital. Jadi huruf N-nya ini jangan menggunakan huruf kecil, tapi harus menggunakan huruf kapital. Seperti contoh ini ya. Lalu kata nomor tidak disingkat. Jadi benar-benar harus ditulis nomor, jangan no. Jangan seperti itu ya. Lalu selanjutnya itu pada baris akhir tidak menggunakan tanda titik. Jadi nomor surat ini tidak perlu dibuat atau diakhiri dengan tanda titik. Jadi langsung saja seperti ini. Lalu di nomor surat ini ada makna-maknanya. Kita lihat yang pertama. Nomor yang pertama itu 123. 123 ini adalah urutan surat tersebut dikeluarkan. Jadi surat ini dikeluarkan atau dikirimkan ini nomor berapa ya? Ternyata di sekolah tersebut sudah nomor 123. Lalu ada OSIS SMP NUS. Nah, OSIS SMP NUS ini bisa kita simpulkan bahwa ini adalah nama lembaga yang mengirimkan surat. Lalu ada angka Romawi 5. Nah, angka Romawi 5 ini biasanya itu adalah menunjukkan bulan surat ini ditulis atau dikeluarkan seperti itu. Lalu ada tahun penulisan surat. Nah, tahun penulisan surat ini sama seperti bulan. Jadi kapan tahun penulisan ini dikeluarkan atau dibuat suratnya. Misalnya ini ternyata tahun 2020.
Lalu berarti surat ini dikeluarkan itu tahun 2020 dan juga di sini bulan kelima. Berarti bulan kelima apa? Bulan Mei. Ini untuk nomor surat. Oke, selanjutnya itu adalah tanggal surat. Tanggal surat juga memiliki aturan. Yang pertama itu adalah nama bulan tidak boleh disingkat. Jadi kalian jangan menyingkat nama bulan. Misalnya di sini 10 November 2020. Kalian benar-benar harus menuliskan November, jangan Nov seperti itu. Lalu angka tahun tidak disingkat. Begitu pula dengan tahunnya. Jangan menuliskan 10 November 20. Jangan seperti itu. Harus jelas 2020. 2020 seperti itu. Lalu akhir tanggal tidak diberikan tanda titik. Sama ya seperti yang sebelumnya. Lalu jika surat dinas tersebut memiliki kop surat, maka tidak perlu ditambahkan nama kota. Jadi tidak perlu lagi Jakarta 10 November 2020, tetapi langsung saja 10 November 2020, seperti itu. Lalu ada lampiran. Lampiran ini juga sama, huruf L-nya itu harus menggunakan huruf kapital. Lalu penulisannya itu tidak boleh disingkat menjadi lam, jadi harus benar-benar lampiran. Lalu, jika di surat tersebut tidak ada yang dilampirkan, berarti lampiran ini tidak perlu dicantumkan, seperti itu. Lalu, pada akhir penulisannya juga tidak menggunakan tanda titik. Selanjutnya itu adalah hal atau perihal. Nah, hal ini berarti huruf H atau huruf P-nya jika perihal itu harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, hal undangan rapat panitia. Oke, selanjutnya alamat surat. Alamat surat itu biasanya itu berkaitan dengan penulisan yang terhormat. Nah, kalau penulisan yang terhormat ini boleh kita singkat. Dan huruf pertamanya itu adalah huruf kapital. Contohnya YTH, berarti ini adalah yang terhormat. Lalu gelarnya itu harus dicantumkan. Surat ini mau dikirimkan ke siapa? Lalu jika orang tersebut memiliki gelar, wajib kita cantumkan. Contohnya nih, yang terhormat Encep Syarif SPD. Nah, akhir tidak menggunakan tanda titik. Pada alamat surat, tidak menggunakan tanda titik seperti ini. Tetapi, ketika menuliskan gelar, biasanya itu di akhir gelar itu memang harus menggunakan tanda titik. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan. Nah, ini adalah surat pribadi dan juga surat dinas yang berkaitan dengan struktur. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.